Waduh, si Lord dalam satu episode bisa ngebuat 3 cewek ngeblusing. Mulai tipis-tipis muncul romance di episode kali ini ya. Episode ke-7 ini udah mulai masuk ke arc baru, arc ujian paper Sevel. Bisa dibilang ceritanya tuh masuk ke tempo santai lagi. Biarpun santai tapi lumayan seru juga ya episode ke-7 kali ini. Dan akhirnya kita bisa ngelihat Ainokoji pakai jas blazernya lagi. Rasanya kesan gue banget dari Ainokoji itu hilang ya kalau nggak pakai jas blazer merahnya. Dari awal season kedua pakai kemeja dan baju olahraga doang ya para muridnya, khususnya Ainokoji juga. Dan tentu saja di sini penampilan Kei pakai blazer itu juga lumayan mantap ya di season kedua kali ini. Oke, episode ke-7 ini dibuka dengan upacara serah terima ketua OSIS baru dan pidato singkat dari mantan ketua OSIS Manabu. Manabu di sini udah turun jabatan ya karena masa jabatan Manabu sebagai ketua OSIS itu udah habis. Lalu dilanjutkan dengan pidato dari ketua OSIS baru. Perkenalkan, ketua OSIS baru bernama Nagumo Miyabi. Nagumo berasal dari kelas 2A. Nagumo dulu menjabat sebagai wakil ketua OSIS ya. Sekarang naik jabatan menjadi ketua OSIS menggantikan Manabu. Revolusi Nagumo adalah ingin mengubah sistem sekolah saat ini. Dari yang awalnya sekolah ini berkompetisi antar kelas menjadi kompetisi antar individu. Intinya si Nagumo itu ingin membuat yang berbakat itu ada di atas dan membuat yang tidak berbakat itu turun ke bawah. Sistem yang Nagumo rencanakan ini nantinya akan mengubah beberapa peraturan sekolah secara drastis ya, menjadi lebih seru dan sangat menggambarkan sekolah Halid tentu saja di masa depan nanti. Itu ambisi dari Nagumo Kaicho saat ini. Setelah upacara selesai, Katsuragi dari kelas A memberikan peringatan kepada Ainokoji kalau harus berhati-hati kepada Riwen. Katsuragi tahu itu karena Katsuragi dulu pernah bekerja sama dengan Riwen ya, pas di ujian pulau di semester sebelumnya. Di ujian pulau dulu si Katsuragi itu sempat membuat perjanjian dengan Riwen. Isi perjanjiannya kurang lebih kayak gini. Si Riwen tuh memberikan barang yang bernilai 200.000 S point kepada kelas A. Dan kelas C atau kelasnya Riwen akan memberikan informasi kepada Katsuragi terkait pemimpin dari kelas lainnya. Intinya si Katsuragi itu memberikan 100.000 poin pribadi lebih kepada Riwen sampai lulus. Katsuragi membuat perjanjian dengan Riwen yang berakibat rugi untuk kelas A ya. Ya bayangin, satu murid itu setiap bulannya membayar 20.000 kepada Riwen ya, itu wah bikin miskin itu ya. Ya sebenarnya itu salah Katsuragi sendiri ya, malah memilih kerjasama dengan orang seperti Riwen. Lalu si Ainokoji dipanggil oleh Satoma untuk mengobrol sebentar. Di sini Sato itu ingin meminta nomor HP-nya Ainokoji. Sato itu mulai tertarik kepada Ainokoji. Sato menganggap Ainokoji yang lari di festival olahraga sebelumnya kelihatan keren banget. Si Sato ingin memulainya dengan cara berteman terlebih dahulu. Ya biasalah ya PDKT, dari teman dulu menjadi pacar. Dan si Kei itu mengintip dari kejauhan sambil cemberut ya. Ini tanda-tanda sih ya. Dalam ujian tengah semester atau UTS, semua murid dari kelas D itu ada di atas KKM nilainya. Terlebih lagi nilai Sudo yang awalnya ada di peringkat bawah sendiri mulai merangkak naik ya sedikit demi sedikit. Itu berkat Horikita yang mengajari Sudo. Sudo udah benar-benar dijinakkan oleh Horikita. Horikita mengajari Sudo belajar dan sebagai gantinya Sudo akan meminjamkan kekuatannya kepada Horikita untuk naik ke kelas atas. Hubungan Horikita dan Sudo itu ibarat persis hubungannya Ainokoji dengan Kei. Simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sabashira Sensei yang jarang memuji, kali ini memuji hasil UTS para muridnya. Karena selama 3 tahun Sabashira Sensei mengajar, baru kali ini dia melihat kelas D nggak ada yang dikeluarkan pada tahap ini. Kata Sabashira Sensei, setelah UTS ini akan diadakan ujian khusus bernama paper Sevel. Paper Sevel itu adalah ujian tulis berpasangan. Intinya nilai dari pasangan itu akan digabung nantinya. Dan semisal setelah nilai pasangan itu digabung dan nilainya itu ada di bawah KKM, maka pasangan itu akan dikeluarkan atau di drop out. Untuk soalnya nanti para murid sendirilah yang membuatnya. Lalu soal yang dibuat itu akan diberikan kepada kelas lain. Soal yang dibuat itu sangat ditukarkan gitu intinya. Pas Sabashira Sensei ngejelasin kalau bakal tukeran soal sama kelas lain, terlihat Kushida senyum dengan cantik ya. Ini ya sebenarnya sebuah clue sih ya. Kushida itu akan mengacau lagi nantinya. Selain ada risiko di drop out, ujian paper Sevel ini juga mempertaruhkan poin kelas ya. Di animenya cukup bagus menjelaskan ujiannya, dikasih contoh juga dan gambaran dari ujiannya. Dan by the way, ujian paper Sevel ini terbilang ujian khusus yang paling simpel ya untuk aturannya. By the way, ada satu hal yang meninggalkan sebuah plot hole di sini.
yaitu tentang menentukan pasangannya di ujian paper shuffle ini. Di versi animenya jumlah murid itu kan ada 25 murid ya, sedangkan di light novelnya jumlahnya itu ada 40 murid. Karena jumlah murid di animenya itu kan ganjil ya, maka ada satu orang yang nggak dapet pasangan ya otomatis. Detail kecil yang bikin kepikiran ini Maya. Gimana nasib satu muridnya lagi itu ya? Apakah satu murid ini akan dipasangkan dengan murid kelas lain? Setelah dipikir-pikir kok jadi kepikiran. Lalu si Kei ini kepo apakah satu udah menembak si Enokoji. Ternyata satu itu sudah memberitahukan kepada beberapa temannya ya, kalau dia akan menembak Enokoji. Ini sebuah bentuk pernyataan satu untuk teman-temannya kalau dia itu sedang mengincar Enokoji. Lalu setelah pulang sekolah, Horikita, Hirata, Enokoji, Kei, Sudo, dan Kushida berniat berkumpul di sebuah kafe untuk mendiskusikan tentang ujian paper shuffle mendatang. Mereka berempat pergi duluan, sedangkan Horikita tuh ngobrol berduaan dengan Enokoji. Horikita di sini ingat kalau dia tuh pernah satu SMP dengan Kushida dulu. Walaupun mereka beda kelas, Horikita tuh pernah dengar rumor dulu ya, kalau ada siswa yang menghancurkan satu kelas. Dengan itu, si Horikita sekarang tahu alasan kenapa Kushida mengincarnya. Ini yang menarik nih ya, mereka tuh ngobrolin apa yang Kushida gunakan sampai bisa membuat kelasnya dulu tuh hancur. Apakah kekuatan yang dia gunakan dulu setara dengan kekerasan? Enokoji itu menyarankan untuk menjeropot Kushida aja di sini, tapi si Horikita tuh menolak. Si Horikita tuh sok ingin memanfaatkan kemampuan Kushida untuk naik ke kelas atas. Horikita tuh udah berniat untuk menjadikan Kushida sebagai sekutunya, walaupun si Horikita tahu kalau Kushida ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kelas saat ini. Horikita di sini berterima kasih ke Enokoji, karena di episode sebelumnya atau di visual raga sebelumnya si Enokoji tuh menyelamatkan Horikita dari Ryuen. Sambil ngeblusing si Horikita tuh berterima kasih ya. Ini cewek kedua yang ngeblusing di episode ke-7 kali ini. Ya, si Enokoji tuh membantu Horikita saat dipojokkan oleh Ryuen sebelumnya. Pergerakan Enokoji yang membantu Horikita di episode sebelumnya itu belum diungkap ya di sini ya. Mungkin pergerakan Enokoji akan diungkap di atas atap nanti atau di episode ke-12 atau ke-13 nanti. Lalu pindah ke kelas C, kelasnya Ryuen. Ryuen di sini mengintimidasi teman sekelasnya untuk menemukan pengkhianat di dalam kelasnya. BTW ini ada Hiyori ya, tapi nggak ditampilin wajahnya. Asem memang studionya yang harus sabar nunggu next episode ini menanti Hiyori nanti ya di minggu depan. Oke, Ryuen itu udah tahu dari gerak-geriknya kalau Manabe yang berkhianat. Ryuen bahkan nggak segan-segan dengan cewek di sini ya, dengan Manabe gitu ya. Ryuen itu menjedukkan wajahnya Manabe ke meja. Ryuen penganut kesetaraan gender ya. BTW suara Ryuen keren juga ya, ala-ala preman ya, hurra. Manabe yang ketakutan pun ngejelasin semuanya di sini. Kalau dia yang ngebully kayak dulu di kapal, terlihat oleh Yukimura dan Enokoji di sana. Ini masih abu-abu ya pergerakan Enokoji di sini. Intinya Enokoji itu memanfaatkan Manabe untuk membantu Horikita yang dipojokkan oleh Ryuen sebelumnya. Tapi tentu saja si Manabe itu nggak tahu siapa yang mengancamnya. Manabe itu disuruh oleh seseorang atau anonim ya untuk merekam Ryuen. Kalau Manabe nggak mau melakukan itu, maka si anonim ini akan mengirimkan video Manabe yang membuli Kei ke sekolahan. Ya tentu saja anonim tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Enokoji ya. Karena Enokoji pakai nama anonim ngirim pesan ke Manabe, maka Manabe itu nggak tahu siapa yang mengancamnya saat ini. Dugaan terkini dari Manabe itu mengira orang yang mengancamnya antara Enokoji atau Yukimura. Karena Enokoji dan Yukimura itu sempat menyaksikan sekilas Manabe yang ngebully Kei di sana. Lalu Ryuen pun berniat untuk menghubungi Kushida. Kembali ke rapat di kafe. Horikita tuh telah menyadari cara sekolah menentukan pasangan dari ujian paper shuffle. Nilai teratas itu akan dipasangkan dengan nilai yang terbawah. Maka dari itu dalam tes selanjutnya, tes sebelum ujian paper shuffle, Horikita tuh ingin yang nilainya rendah tuh sengaja dapat nilai 0 agar dapat dipasangkan dengan nilai yang bagus nantinya. Dan benar dugaan dari Horikita. Pasangan ditentukan berdasarkan peringkat. Horikita dipasangkan dengan Sudo, Kushida dipasangkan dengan Ike, dan Enokoji dipasangkan dengan Sato. Sato yang melihat hal tersebut itu tentu saja senang ya, sedangkan Kei di sini agak cemberut lagi. Enokoji menganggap kalau Dewa itu punya selera humor yang buruk, karena dengan apesnya dia itu malah dipasangkan dengan Sato. Sato hoki setahun sekalinya kepake itu di sini ya. Si Kei itu malamnya nelpon Enokoji karena si Kei itu kepo apakah Sato udah menembak dia. Enokoji pun ngejelasin kalau Sato itu pengen mulai dari teman terlebih dahulu.
Ya percakapan mereka berdua di sini lumayan enak untuk ditonton dan diikutin ya. Hankochi ngomong akan melindungi Kei kalau ada apa-apa nantinya. Si Kei pun ngeblusing dengar itu. Hankochi tetap stay cool di sini ya, nggak sadar kalau dia tuh sedang ngebaperin anak orang ya. Gerak-gerik Kei di sini udah menandakan kalau ada tanda-tanda si Kei itu udah mulai kepincut sama si Hankochi. Lalu ada detail kecil di sini ya, si Hankochi dan Kei menamai kontak mereka masing-masing dengan singkatan. Hankochi menamai kontak Kei dengan inisial KK yang berarti Karizawa Kei, dan Kei menamai kontak Hankochi dengan inisial A. Selain itu, si Hankochi juga tuh menyuruh Kei untuk menghapus riwayat telepon mereka. Ini Hankochi lakukan untuk merahasiakan hubungan mereka dari orang lain ya. Dan yep, untuk episode ke-7 kali ini lumayan sih ya ceritanya. By the way, antara Hankochi dengan Sato atau Hankochi dengan Kei, gua rasa akan masuk ke top 10 couple dalam minggu ini di Anitrend ya. Dan untuk adegan Sakanagi dan Hankochi yang bertemu di lorong, gua punya firasat nih ya, mereka akan di-cut sih ya, dan pihak studionya akan mempertemukan Hankochi dan Sakanagi di awal season ketiga nanti ya. Itu dilakukan untuk season kedua itu agar fokus ke Ryuen doang, dan season ketiga baru fokus ke Sakanagi mungkin ya. Ya mengingat jumlah season kedua ini 13 episode doang ya. Dan episode ke-7 ini kayaknya di outsourcing sih ya, kelihatan dari grafisnya. Ya mungkin itu aja video breakdown episode ke-7 kali ini. See you next video, bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです